Kenyal ya Mbak ya? Iya, kenyal karena sudah nggak menyentuh. Ini juga lebih awet. Ayamnya masih ada bulunya sih Mbak. Kan saya carinya yang lebih murah Mas. Jadi saya setiap hari langganan Mas. Biasanya dipesan buat apa aja sih Mas? Ya itu buat makan ikan, tapi ada juga yang diolah lagi. Ada warna hijau di situ, ada boraks di situ. Rasanya susah nyari orang yang nggak doyan kuliner berbasis mie. Buktinya warung atau resto yang nawarin kuliner ini bertebaran di mana-mana. Mie instan, ramen, mie ayam, soto mie, banyak dah pokoknya. Sepakat dong kalau salah satu makanan tadi masuk daftar makanan favorit kamu. Tapi kali ini yang mau kita bahas adalah mie ayam. Dari hasil penelusuran kami, masih ada segelintir pedagang nakal yang produksi mie ayamnya pakai dimacem-macemin. Di antaranya, nyampurin bahan kimia berbahaya yang bisa mengancam kesehatan. Bagaimana praktek ini terjadi? Yuk nonton yang komplit ya. Buser investigasi. Awas, mie ayam bangkai anti basi. Nyam-nyam nggak liatnya? Buat yang doyan mie ayam, dijamin pengen buru-buru ikutan ngelahap mie yang satu ini. Nyelera banget bos. Tekstur mie yang kenyal dengan paduan kuah kaldu kental plus ayam kecapnya bener-bener bikin terbit liur. Tapi perhatiin ya, ke depannya ente-ente agak lebih selektif kalau mau nikmatin mie ayam. Karena tersiar kabar ada sejumput pedagang nakal yang ngolah mie ayam pakai bahan-bahan yang nggak layak konsumsi. Tapi ini aneh perlu tegasin lagi, nggak semua pedagang nakal loh ya. Lah terus yang mana dong? Ngikutin arahan seorang teman, kami digiring ke sebuah tempat yang diduga terkait sama kegiatan menyimpang itu. Untungnya, teman ini kenal dekat sama yang biasa bikin mie ayam. Jadi ngobrolnya lebih ngalir cuy. Ini apa sih Mbak bahannya Mbak? Ini tepung Mas, tepung terigu aja. Tuh kasih telur juga. Berapa biasanya takarannya telur Mbak buat ini? Kalau misalkan 3 kilo gini harusnya ya ini Mas sekitar 3 sampai 4, tapi aku kasih 2 aja. Telur nggak terlalu mahal soalnya. Jadi nih bukan cuma telur aja yang dijadiin bahan campuran bikin mie. Ada tambahan lain yang nggak ngerti-ngerti amat itu apa. Ini apa ini Mbak? Ini itu Mas, apa? Pengenyal. Oh saya pikir ini garam Mbak. Oh bukan, ini pengenyal Mas. Memang mesti ditambahin pengenyal ini ya Mbak ya? Iya Mas, harus ditambahin pengenyal. Oh nggak bisa langsung dicampurin ke sini Mbak? Oh nggak bisa, ini susah larut ini Mas. Jadi harus ini dulu. Sebenarnya kan itu telur tadi harusnya banyak, karena telurnya saya tuangin baru mahal, jadi di samping ini untuk pengenyal, ini juga lebih ini Mas, lebih awet kalau pakai ini pengenyal ini. Bisa buat ngawetin juga ya? Iya, biar pakai awet. Nah kenapa harus ada dikasih ini Mbak pengawetnya juga Mbak? Karena sekarang tuh dagang kan baru pada sepi, kadang juga habis, kadang juga masih bisa. Oh banyak juga ya pemakaiannya ya Mbak ya? Ini semakin banyak semakin ini Mas, bagus, semakin ini hasilnya nanti tambah kenyal. Tambah kenyal. Bingung dengernya. Kalau buat pengental sih masih bisa diterima, tapi katanya bisa jadi bahan pengawet juga. Terus yang bikin ilfil, nyampurinnya udah kayak sekalian cuci tangan sob. Mending kalau pakai sarung tangan. Nah yang ini kagak sama sekali. Ampun dah ah. Tapi untuk ini pengaruhnya misalkan dari aroma ataupun apa? Nggak ada, enak Mas, malah itu nanti malah kenyal, ada apa ya, ini kan semacam kayak apa ya, ada asin-asin gitu. Kalau aroma nggak ada, ini nggak ada aromanya. Udah berapa lama Mbak pakai ini? Kurang lebih
setahun ini mas udah ada ini apa? Emang pengaruhnya besar? Ya mas, kalau nggak habis itu nanti ini basi ya. Racikan adonan mie yang agak lain nih. Adonan udah mulai kalis, nandain kalau prosesnya bisa lanjut ke tahap berikutnya. Adonan mie kemudian digiling dan dipipihkan. Butuh power gede plus ekstra sabar biar adonan lebih kenyal dan gampang dibentuk jadi mie entarannya. Proses giling juga akan diulang beberapa kali sampai adonan makin pipih dan padat. Ini harus ditarik lagi biar nggak ini ya nyatu. Biar nggak lengket lagi ya Mbak? Ya bisa nyatu sama yang lain. Oh ini udah jadi berarti Mbak ya? Sudah. Nih kenyal ya Mbak ya? Ya ternyata mas Jadi nggak mudah. tidak nggak putus. Iya. Gampang-gampang susah dapetin gilingan mie dengan hasil maksimal. Di sela proses giling, ada penampakan yang nggak biasa nih sob. 2 ekor ayam utuh lengkap pakai bulu yang masih nempel direndam di pojokan rumahnya. Wait, buat apaan tuh ayam modar gitu? Gak mau bayangin yang aneh-aneh, kita tetap fokusin ke pembuatan mie ini. Hasilnya oks loh, nggak bisa disepelein. Bagus ya hasilnya Mbak ya? Bagus, kenyal mas hasilnya. Makanya kalau misalkan masnya mau ini apa? Mau jadi belajar bikin mie, pakai aja resep saya ini. Bagus hasilnya mas, kenyal. Di samping itu kan mie-nya ini awet, bisa tahan beberapa hari meskipun nggak masuk pendingin. Kalau nggak pakai resep saya mah harus masuk pendingin mas, itu pun nggak tahan lama. Kalau ini bisa berapa lama nih Mbak? Ini bisa semingguan ini mas. Seminggu bisa ya? Iya lumayan kan, dapat ini modalnya dikit, nanti dapat untungnya lumayan banyak. Beres bikin mie, si pelacik lanjut berbagi ilmu ngaconya ke kami. Dan di sini nih, hal menarik terjadi. Ya kalau udah selesai minyak ini, langsung bikin ini mas, ayamnya. Ayam buat apa Mbak? Ayam kecapnya itu mas. Kok ini Mbak ayamnya masih ada bulunya sih Mbak? Kan saya carinya yang lebih murah mas. Kalau di pasaran udah ini apa mahal. Kalau ini kan murah mas. Emang berapa Mbak? Kalau yang kayak gini 20 mas. Satu ekor? Ini jawabannya. Ayam yang aneh lihat rendaman sebelumnya, taunya bakalan dibikin jadi olahan ayam kecap. Perhatiin deh yang ini. Ayam mendadak digorok lehernya. Kalau lihat kondisinya, tuh ayam kayak udah terbang nyawanya. Pas digorok juga kagak kelihatan ada darah netes. Aslinya udah mulai gatel dan gregetan pengen nanya-nanya. Tapi daripada endingnya gatot alias gagal total, mending roll terus apa aja yang bakal dikerjain doi. Diguyur air panas, bulu ayam jadi lemes, gampang nyabutinnya. Karena kalau asal-asalan nyabutin bulunya, sisa bulu ayam yang ketinggalan bisa pengaruhin rasa masakannya. Ini berarti setiap hari ada yang nganterin Mbak? Ada yang nganterin mas. Nggak beli sendiri berarti? Enggak mas. Kenapa nggak cari ayam sendiri Mbak? Kalau mau cari sendiri udah ini mas, repot ya pagi nyiapin itu semuanya sendiri. Jadi memang udah mendadak, udah ada yang nganterin, ya kita ambil kita aja lebih gampang, lebih murah. Tapi kenapa nggak diminta dicabutin dari sananya Mbak yang ngirim itu? Nggak bisa mas, ini emang antarnya gini. Nanti kalau dibersihinnya suruh beli di pasar. Pas lagi ngerontokin bulu ayam, Simpo dadak kedatangan tamu yang membawa tentengan spesial.
Sudah. Yang berapa ya, Mbak? Ayam ya? Buat apa ayam, Mbak? Oh, ini yang buat besok. Simpo rupanya dikirimin lagi beberapa ayam yang kalau dilihat sepintas mirip-mirip sama ayam udah diproses sebelumnya. Sekarang kita bakar. Nah, ada warna hijau di situ. Itu berarti menandakan ada boraks di situ. Coba deh lo lihat lebih detail. Ngeh nggak kalau itu ayam kelihatan beda sama ayam pada umumnya? Iya nggak sih? Gak mungkin kan cuma perasaan gue doang? Mbak, kok warna ayamnya lebih pucat sih, Mbak? Saya nggak tahu, Mas. Kan saya cuma dikirim kan, jadi kalau dikirim ya kayak gini. Ngeliatin aja. Terus biasanya yang dikirim ya kayak gini juga? Iya. Dari setiap harinya yang dikirim pasti bentuk warnanya juga kayak gini juga, Mbak? Iya, Mas. Nggak yakin Simpo bener-bener nggak ngeh sama kondisi ayamnya atau emang cari aman? Masalahnya tiap ditanya soal kondisi ayam, jawabannya ngambang, bos. Beres rontokin bulunya, ayam lantas dipotong, dibersihin bagian dalamnya. Daging ayam ini juga dipotong kecil-kecil biar gampang masaknya ntar. Urusan ayam bangke apa bukan masih di pikiran, muncul lagi kasus lain. Tuh kristal putih, ngapain coba pakai nyemplung ke ember segala? Bukan garam deh kayaknya. Emang apaan sih itu, Pok? Ini kasih apa, Mbak? Ini kasih itu, Mas, penghilang bau-bau yang ini biar nggak ada bau-bau yang aneh. Emang mesti kasih ini ya, Mbak? Iya, Mas. Direndam atau diapain nih kayak gini? Direndam cuman sebentar aja, Mas, paling 5 menit Sampai nanti aromanya ini daging ayamnya keluar. Ya, lendir-lendirnya juga hilang, Mas. apanya? Lendir-lendirnya biar hilang. Oh, bisa ya? Bisa buat ngilangin lendir juga ya? Iya. Sambil nunggu kristal putih bekerja maksimal di rendaman ayam yang udah dipotong, Simpo geser bikin bumbu buat masak ayam kecapnya. Kalau diperhatiin ya, bumbunya aman sih, nggak pakai hitungan, lengkap pokoknya. Kelar ngulek bumbu, ayam rendaman diangkat. Iya, Mbak ya, jadi keset ya. Aromanya juga Nanti kalau ditungguin jadi cantik. Bumbu ulekan terus disangrai di atas minyak panas. Barulah ayam potongan rendaman masuk ke panci penggorengan. Supaya bumbu bisa ngeresep maksimal, ayam kecap wajib diungkap minimal setengah jam. Dan hasilnya, Mas, lumayan gelap. Udah Iya. cantik. aromanya juga kan. Aromanya enak, wangi kan. Mm-mm. Udah nggak ada bau-bau aneh, nggak ada bau-bau amis, nggak ada bau amis. Itu udah selesai berarti untuk matangnya. Bentar, Mas, tinggal tempat pakai manci kan nanti kalau dibawa ke warung. olahan ayam kecap yang sempurna. Kalau nggak tahu proses awalnya, pasti ngiranya normal aja dan cukup nyelera loh. Secara penampakan, jempolan deh Simpo. Juara banget bikin mie ayamnya. Tapi kalau secara kandungan, kayak mana sih bahayanya? Sampel mie dan ayam kecapnya kami bawa ke lab untuk diuji. Kedua sampel ini dipanaskan terlebih dulu dengan suhu 600 derajat Celcius sampai jadi abu. Lanjut diberi larutan khusus buat ngecek ada atau enggaknya bahan kimia berbahaya dalam sampel ini.
Iya. Sekarang kita bakar. Nah, ada warna hijau di situ. Itu berarti menandakan ada boraks di situ. Kalau misalnya warna hijaunya itu masih menyala, berarti boraksnya masih ada di situ. Fakta nggak bisa dibohongin kan? Sampel yang kami bawa terdeteksi positif mengandung pengawet berbahaya. Terus, masih ingat kan sama momen Nyampurin kris ayam? Bubuk yang katanya berfungsi ganda sebagai pengenyal dan penghilang bau anyir. Sampel serbuk putih yang sempat kami ambil diam-diam sebelumnya coba diujikan kembali dengan metode kualitatif reaksi nyala api. Hampir sama dengan metode sebelumnya. 2 cawan diberi larutan yang sama, bedanya 1 cawan berisi serbuk putih yang diduga pengawet. Hasilnya, jadi ini ada suatu sampel kristal, apakah itu boraks atau bukan? Nah, kita akan melakukan tes nyala api lagi seperti yang pernah kita lakukan. Nah, beda kan? Yang satu hijau, yang satunya tidak ada warna hijau. Jadi memang ini blank, tanpa cuma isinya ada bereaksi saja. Kalau ini bereaksi plus kristal yang kita curigai, apakah itu boraks? Ternyata warnanya hijau. Artinya itu boraks. Sebetulnya boraks itu tidak dianjurkan untuk produk makanan. Jadi sebetulnya itu untuk produk non pangan. Misalnya industri kertas, industri keramik, industri kayu, dan lain-lainnya. Jadi boraks walaupun jumlahnya sedikit, itu idealnya tidak boleh ada dalam tubuh manusia. Jika boraks itu terpapar dalam tubuh manusia, misalnya tertelan, itu menyebabkan efek jangka panjang dan jangka pendek ya. Jangka pendeknya seperti mual, pusing, diare, dan lain-lain gitu. Untuk jangka panjang bisa saja kematian. fakta adanya ketidakberesan dalam produksi mie ayam mulai kebuka. Tapi kami masih penasaran sama ayam yang sempat dianterin ke rumah Simpo ini. Itu kisahnya gimana ya? Lewat jaringan teman, orang yang sempat nganter paket ayam kemarin, kami lacak posisinya. Doi terdeteksi ada di sebuah kandang ayam. Gak lama, keluar sambil nenteng kresek merah. Apaan tuh isinya? Jalan paling gampang, ekorin nih orang. Motor mendadak ngerem di satu tempat. Momen yang pas buat lihat lebih dekat. Biasanya yang ke kandang-kandang itu orang-orang tertentu yang udah kenal. Kalau orang baru nggak mungkin dapat, Mas. Oh gitu. Biasanya udah kita udah kenal baik, terus pesen besok gitu datang tinggal ngambil aja. Tapi kalau orang baru, wah sudah setengah mati, Mas. Nggak bakalan dapat. Kalau ini ada 2 ya? Ya. Bisa saya ambil ya, Mas? Saya beli sekarang. Kalau sekarang ini udah pesen ya, Mas, nggak bisa. Paling enggak ya besok lah. Besok ya. Nanti kan saya cari ini kan udah pesenan soalnya. Biasanya dipesan buat apa aja, Mas? Ya itu buat makan ikan, buat lele. Tapi ada juga yang diolah lagi. Kebongkar deh asal-usul ayam. Yang jelas ini cuma ulah sebagian kecil orang yang nggak tanggung jawab. Masih bejibun pedagang mie ayam jujur yang utamain kualitas mie ayam buatannya. Kalau mau cari referensi mie ayam yang endul, bergizi dan sehat pastinya, jangan lupa ya mampir ke warung mie ayam Pak Mulyono di Wonokromo, Surabaya yang udah ada sejak tahun 2013. Kalau pas lagi jamnya makan siang, rame banget guys. Wajar sih, rasanya emang the best deh. Dan sekali ngicipin mie ayamnya, pasti bakal nyandu and pingin balik lagi deh. Semua ini karena Pak Mul selalu ngedepanin kualitas bahan baku seperti ayam yang akan diolahnya. Dijamin kualitas terbaik dan pastinya fresh. Dalam sehari nggak kurang 20 kg ayam bisa ludes terjual, alias semua yang tersaji hari ini diproduksi di hari yang sama. Setiap hari saya bisa membuat mie ayam itu 500 mangkok. Pemilihan ayam itu ya minta yang bagus, itu yang barusan motong itu kan masih ayam segar gitu Mas. Jadi dibuat mie ayam itu bagus, tidak mengecewakan konsumen gitu.
dimasak itu 1 hari habis gitu. Jadi nggak usah pakai pengawet, nggak pakai apa-apa, saya nggak mau gitu. Semua yang saya pakai ini, penjualan mie atau ayam itu semua barangnya bagus, tidak ada pengawetnya dan tidak ada apa-apa. Saya tuh menjaga kualitas saya jualan itu supaya konsumennya nggak kecewa. Ngomongin mie ayam nggak lengkap rasanya kalau nggak ngintip proses bikin mie-nya. Pak Sunarno adalah salah satu pengusaha yang fokus produksi mie untuk kebutuhan warung mie ayam. Dengan quality control yang ketat, termasuk menjamin olahan mie-nya aman konsumsi dan bebas dari bahan pengawet, produksi mie Pak Sunarno yang sudah ditekuni hampir 20 tahun lamanya, kini dipercaya ratusan pedagang mie ayam di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Tak heran, dalam sehari, tak kurang 300 kg mie diproduksinya penuhi permintaan pasar. Kalau saya buat mie tidak pakai bahan pengawet. Ya karena satu ya saya kan takut karena dikonsumsi orang banyak. Masa tiap hari ngeracunin orang. Padahal yang saya racun kalau pakai pengawet saya racunin orang banyak, ribuan orang yang saya racuni tiap hari. Misalnya hari ini Pak kita bikin ya hari ini habis, besok udah nggak bisa dipakai lagi. Karena saya kan tidak pakai bahan yang lain-lain. Cuman alami begitu. Bahkan mie saya Pak udah uji coba lab udah ya alhamdulillah aman-aman saja Pak. Sudah sering Pak dilakukan uji lab? Udah sering sekali Pak ya. Nah, hasilnya bagaimana Pak? Hasilnya bagus. Nah, biar lebih nambah kewaspadaan, kenali ya ciri-ciri makanan yang mengandung boraks. Udah tahu kan bahayanya di mana? Tapi jangan terus jadi fobia berlebih ya, karena ini cuma kelakuan oknum aja kok. Minimal ini buat bahan kita lebih waspada kalau mau makan mie ayam. So, para pecinta mie ayam, don't worry, pertahankan terus makan mie ayamnya ya. Oke, Buser Investigasi udahan dulu sampai di sini. Thanks for watching, Joy Astro pamit, I'll see you around.